Setengah bulan berlalu. Berkat perawatan telaten Nyai Laksmi dan pengobatan mendalam dari Empu Ragendra, ditambah ramuan herbal langka yang ditemukan oleh Jaka Wening, ingatan Dewi Larasati akhirnya pulih sepenuhnya. Suatu pagi yang cerah, ia duduk termenung sendirian di taman batu Bukit Pelangi yang permai. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Refleksnya sebagai seorang pendekar langsung bekerja. Ia bangkit, tubuhnya siaga, tangannya siap digagang pedang. Ketika ia menoleh, ia melihat Empu Ragendra berdiri di sana, tersenyum ramah. "Siapa kau, dan mengapa aku berada di tempat aneh ini?" tanya Larasati. Suaranya tegas dan penuh kesadaran. Mendengar pertanyaan itu, Empu Ragendra menghela napas lega. Akhirnya, wanita yang ia selamatkan telah kembali menjadi dirinya sendiri. Dengan sabar, sang empu menjelaskan semuanya. Ia menceritakan bagaimana ia dan Jaka Wening menguburkan jenazah 13 pendekar dengan layak, lalu membawanya yang terluka parah ke Bukit Pelangi untuk dirawat. Mendengar kisah itu, kekuatan Dewi Larasati seakan terkuras habis. Ia tersungkur berlutut, air matanya tumpah ruah. Isak tangisnya adalah campuran antara duka yang mendalam dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Setelah berhasil menenangkan diri, ia menatap Empu Ragendra dengan mata yang menyala oleh tekad. "Kalau Paduka berkenan, izinkan saya pergi. Sekarang, hidup saya hanya punya satu tujuan, membunuh iblis Ki Tambaksewu." Empu Ragendra mengangguk pelan. Ia sudah menduga jawaban ini. Lalu, dengan keterus-terangan yang menjadi ciri khasnya, ia berkata, "Aku jatuh cinta padamu, Dewi Larasati. Jika kau bersedia, tinggallah di istana ini sebagai istriku yang kedua. Bila kau menerimanya, dendammu akan terbalas. Aku sendiri dapat menghadapkan Ki Tambaksewu di depan kakimu, atau aku dapat melatihmu hingga kau mampu membunuhnya dengan tanganmu sendiri." Dewi Larasati terperangah. Hatinya bergejolak hebat. Ia, yang merasa dirinya telah ternoda dan hancur, merasa tak lagi pantas menjadi istri siapapun. Namun, di sisi lain, sebuah pintu untuk membalaskan dendamnya kini terbuka begitu lebar di hadapannya. Sebuah tawaran yang mustahil ia tolak. Dengan suara bergetar, ia bertanya, Apakah Paduka benar-benar mampu mengajariku hingga aku dapat mengalahkan iblis itu?" Empu Ragendra tersenyum yakin. "Dalam 1 tahun, jika kau sungguh-sungguh berlatih, kau pasti bisa." Keraguan masih terpancar di wajah Larasati. Melihat itu, sang empu mengambil sebuah pedang merah dari pinggangnya. "Ini adalah pedang milik kakak seperguruanku. Ia gugur di tangan Ki Tambaksewu. Anggap ini sebagai bukti keseriusanku." Lalu, untuk menghapus keraguan terakhir di hati Larasati, Empu Ragendra berkata dengan nada menantang, "Gunakan pedangmu. Serang aku, uji sendiri apakah aku pantas menjadi gurumu." Dewi Larasati menarik napas panjang, memusatkan sisa-sisa keberanian dalam dirinya. Ia berdiri tegap, sorot matanya tajam. "Baik, hamba akan menguji kesaktian guru. Mohon guru bersiap dan keluarkan senjata." Empu Ragendra justru tertawa rendah. Suaranya yang berat seolah menggetarkan udara di sekitar mereka. Ki Tambaksewu membutuhkan tongkat racunnya untuk membantai 13 pendekar. Sedangkan aku, cukup memakai ini. Ia menekuk tubuhnya sedikit, meraih sebongkah batu karang besar yang ada di dekat kakinya. Dengan tekanan jari yang mengalirkan tenaga dalam dahsyat, batu karang itu pecah dan memanjang, membentuk sebilah pedang batu yang permukaannya halus namun tajam. Dewi Larasati tercengang, namun tekadnya sudah bulat. "Maafkan kelancangan hamba, guru bersiaplah." Dalam sekejap, tubuh Dewi Larasati menerjang maju. Pedang warisan di tangannya menyala laksana kilat, mengincar leher Empu Ragendra. Di saat yang sama, tangan kirinya menghantam deras ke arah dada. Ini adalah serangan rangkap khas jurus 5 unsur pedang, jurus andalan yang dulu membuat 13 pendekar disegani. Namun, sebelum bilah pedangnya bahkan sempat menyentuh kulit, tubuh Empu Ragendra melesat seperti bias cahaya. Gerakannya begitu cepat, nyaris tak terlihat oleh mata. Dalam satu kedipan mata saja, pertarungan itu seolah telah berakhir. Ujung pedang batu milik sang empu telah menempel lembut di tenggorokan Dewi Larasati, dan kepalan tangan kirinya juga telah menyentuh titik vital di dadanya. Dewi Larasati tersentak ngeri. Tubuhnya membeku. Ia tahu, jika kedua sentuhan itu diteruskan walau hanya sedikit saja, nyawanya pasti sudah melayang. Namun, bukan itu yang paling mengguncang hatinya. "Guru, jurus itu," suaranya tercekat, penuh ketidakpercayaan.
Guru memakai jurus pelangi membelah ombak persis dari rangkaian 5 unsur pedang. Hanya saja, jauh lebih sempurna. Empuragendra tersenyum kecil, menarik kembali senjatanya. Benar, jurus yang sama dengan seranganmu barusan. Bedanya hanya pada kemurnian penguasaan. Larasati menggigit bibir. Hatinya panas oleh rasa malu sekaligus kekaguman yang meluap-luap. Ia kini tahu, pria di hadapannya ini memiliki tingkat ilmu yang tak terbayangkan. Ampun guru, izinkan hamba mencoba lagi. Silakan, jawab Empuragendra tenang. Seranglah dengan 10 jurus terbaikmu. Dan aku bersumpah aku akan menundukkanmu dengan jurusmu sendiri. Tanpa ragu, Dewi Larasati mengerahkan seluruh tenaga intinya. Ia mengeluarkan jurus-jurus paling mematikan yang pernah ia pelajari seumur hidupnya. Pedangnya berkelebat menciptakan angin tajam, hentakan kakinya membuat tanah bergetar. Namun, setiap satu jurus ia lepaskan, jurus itu langsung dipatahkan oleh Empuragendra dengan jurus yang sama persis, hanya saja dalam versi yang jauh lebih lengkap, lebih cepat, dan lebih matang. 10 kali ia menyerang dengan jurus andalannya, 10 kali pula ia harus berhenti karena leher atau dadanya telah disentuh oleh pedang batu atau tangan kiri sang empu. Akhirnya, tenaganya terkuras, dan tanpa sadar, ia sudah kembali berlutut di atas tanah. Napasnya terengah-engah. Hamba menerima tawaran guru, ucapnya lirih. Suaranya pecah, antara rasa takluk yang mutlak dan sebuah harapan baru yang mulai menyala terang. Empuragendra meraih bahunya dengan lembut, membantu Dewi Larasati berdiri. Mereka berhadapan, mata bertemu mata. Pipi Larasati memerah, bukan hanya karena malu akibat kekalahannya, tetapi juga karena luapan emosi yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Dengan sentuhan yang begitu lembut, Empuragendra mengusap pipi wanita itu. Ia berkata pelan, "Aku tahu apa yang telah kau lalui. Peristiwa keji itu mungkin membuatmu jijik terhadap pria dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun ketahuilah aku bukan pria yang mencari raga seorang perempuan. Aku mencintaimu karena luka yang kau bawa, bukan karena tubuhmu. Percayalah, Dewi Larasati, pilihanmu ini akan membawamu pada masa depan tanpa penyesalan." Lalu, ia mendekatkan wajahnya dan mengecup lembut sudut mata wanita itu. Sebuah kecupan yang bukan dipenuhi nafsu, melainkan keteduhan yang begitu dalam, membuat dada Dewi Larasati bergetar hebat. Untuk pertama kalinya setelah tragedi itu, ia merasakan sebuah kehangatan yang tulus. Tangan mereka kemudian saling menggenggam. Bersama-sama, mereka melangkah memasuki pintu belakang Istana Bukit Pelangi, menuju pelataran upacara yang telah disiapkan. Pernikahan itu berlangsung sederhana, namun tetap terasa meriah dan khidmat. Sebagian besar penghuni Bukit Pelangi bersyukur. Mereka berharap pernikahan ini kelak akan melahirkan putra mahkota penerus sang empu yang perkasa. Namun, di kalangan keluarga besar istana, reaksi yang muncul sangat beragam. Ada pihak yang merasa kecewa berat karena Empuragendra sekali lagi memilih orang luar sebagai istrinya, bukan wanita dari kalangan darah bangsawan yang sederajat. Namun di sudut lain, ada pula yang bersorak dalam hati. Mereka adalah pihak yang membenci Nyai Laksmi, dan mereka berharap kehadiran Dewi Larasati sebagai istri kedua akan mampu memukul dan menggoyahkan kedudukan sang permaisuri. Hari-hari berikutnya membuktikan bahwa semua perkataan Empuragendra bukanlah sekadar bujuk rayu manis. Ia benar-benar mencintai Dewi Larasati dengan segenap hatinya sepenuhnya, dengan lembut dan begitu dalam. Perlahan tapi pasti, bayang-bayang kekejaman masa lalu yang menghantui Dewi Larasati mulai memudar, digantikan oleh ketentraman baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menemukan rumah, guru, dan seorang suami dalam diri satu orang yang sama. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisah epik ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.